Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifka Fadila Krismonita. Saya ingin mempresentasikan manajemen proyek perangkat lunak bab 2 yang berjudul fase definisi memahami masalah user. Nah, di sini ada tujuan dari fase definisi. Tujuannya adalah untuk memahami dengan baik masalah-masalah yang dihadapi oleh user dalam memperkirakan biaya dan waktu penyelesaian proyek. Nah, di sini ada 3 aktivitas dalam fase definisi. Yang pertama, kebutuhan. Nah, yang kedua, kalian harus memutuskan proyek yang akan dilaksanakan atau tidak. Nah, kita bisa menganalisis ini dalam kayak penulisan proposal gitu. Terus isinya rincian-rincian mengenai proyek apa yang akan ditawarkan, kapan, dan berapa biayanya, termasuk biaya untuk resiko-resiko yang mungkin terjadi. Nah, terus yang ketiga, Anda harus memberikan perkiraan-perkiraan ini kepada user dalam bentuk proposal. Yang pertama, seberapa jauh perkiraan tersebut yang akan dipertanggungjawabkan. Ada 2 hal. Yang pertama, kita tidak begitu ahli dalam memperkirakan suatu waktu ya. Terus yang kedua, perkiraan tersebut dibuat pada saat masih dalam tahap pendefinisian masalah, di mana pada saat itu baru sebagian kecil informasi yang kita peroleh dari masalah yang sedemikian luas. Terus, jika Anda tidak yakin dengan kebutuhan-kebutuhan yang telah digambarkan secara akurat dalam dokumen RD, disarankan untuk membagi proyek tersebut menjadi 2 tahap. Fase analisis sebagai proyek pertama diikuti dengan fase sebelumnya sebagai proyek kedua. Nah, dokumen kebutuhan menyatakan masalah-masalah yang dihadapi user dan solusi umum yang dibutuhkan. Bahasa berorientasi pada bahasa yang digunakan oleh user sehari-hari dan jauh dari bahasa komputer. Terus tanya jawab dengan user. Proses tanya jawab yang dilakukan untuk mendapat informasi yang tepat dari user untuk memperoleh RD yang baik. User akan memberikan semua informasi yang Anda butuhkan dan tidak lebih. Siapkan rencana bisnis melakukan wawancara, pelajari tentang bisnis yang mereka lakukan dan tulislah pernyataan-pernyataan yang akan diajukan. Berikut pertanyaan yang dihubungkan dengan wawancara yang akan dilakukan. Nah, pertama, cari tahu tentang aliran informasi yang ada dalam perusahaan tersebut. Mulailah dengan pertanyaan-pertanyaan seperti informasi apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan bisnis perusahaan, seberapa penting aliran data baik antara departemen maupun antar individual. Terus yang kedua, masukan yang diterima diikuti dengan pernyataan-pernyataan sebagai berikut. Informasi apa saja yang dibutuhkan untuk menghasilkan masing-masing barang, informasi apa yang tersedia, kapan, di mana, informasi-informasi baru apa saja yang dikumpulkan. Ingat tentang 5W, who, what, where, when, why. Sediakan waktu untuk mempertanyakan di atas selama membuat. Terus ini hal-hal yang terdapat dalam RD: pendahuluan, identifikasi perusahaan, dan penjual di mana RD tersebut diajukan. Tujuan proyek. Yang ketiga, fungsi-fungsi utama. Yang keempat, keluaran umum. Yang kelima, informasi input secara umum. Yang keenam, kinerja. Yang ketujuh, perkembangan. Yang kedelapan, pengoperasian dalam lingkungan. Yang kesembilan, kompatibilitas pengantar mukaan. Yang ke-10, reliabilitas ketersediaan. Yang ke-11, pengantar mukaan dengan pemakaian. Yang ke-12, pengaruh organisasi. Yang ke-13, pemeliharaan dan dukungan. Yang ke-14, dokumen dan pelatihan. Nah, yang kelima, keuntungan, hanya untuk RFP aja. Yang ke-16, persyaratan dan kondisi. Nah, ini user juga punya tanggung jawab ya. Meskipun user tidak tertulis RD, dia bertanggung jawab untuk menyediakan pewawancaraan
tim proyek yang dapat dipercaya, dan informasi yang tepat pada waktunya. User harus dapat mengajukan orang yang mengetahui tentang semua sistem yang ada dan apa saja yang dibutuhkan untuk sistem baru. Nah, ini keputusan melaksanakan atau tidak melaksanakan proyek. Setelah kebutuhan-kebutuhan ditetapkan, langkah berikut adalah memutuskan apakah proyek bernilai untuk dikerjakan atau tidak, kayak gitu. Terus perkiraan keuntungan ini mungkin saja mudah, tetapi seharusnya tidak digunakan. Manajer proyek tidak hanya harus menjawab apakah proyek ini secara teknis dapat dikerjakan. Nah, ini manajemen resiko. Menurut sejarah, industri pemrosesan data telah membuat reputasi yang buruk sekali karena meremehkan proyek-proyek yang ada. Ketika ditanya tentang alasan, para ahli pemrosesan data membela dengan memberikan pernyataan seperti, "Saya menilai dengan benar berdasarkan fakta-fakta yang diberikan kepada saya." Alasannya, pilih salah satu atau lebih sih, si pemakai mengubah pemikirannya, tidak pernah memberitahukan saya tentang bla 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 bla, kayak gitulah alasan-alasannya. Nah, solusinya untuk masalah-masalah ini, selidiki masalah-masalah yang ada. Terus solusi kedua, hukum yang tidak bersalah. Solusi ketiga, promosikan yang tidak terlibat. Yang keempat, kembali ke solusi satu dan berputar sampai membosankan. Nah, 4 langkah manajemen resiko. Yang pertama, antisipasi resiko. Yang kedua, singkirkan resiko yang mungkin terjadi. Yang ketiga, kurangi dampak resiko. Yang keempat, tetap tenang dalam kesalahan yang terjadi. Nah, itu tadi ya presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.